Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Di sini kami akan menyajikan hasil kerja kami, yaitu tugas fisika mengenai bab pemanasan global. Baiklah, pada bab ini kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, dampak, keuntungan, serta solusi yang diakibatkan oleh pemanasan global. Pengertian. Pemanasan global atau global warming juga disebut darurat iklim atau krisis iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on the Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademik sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC. B. Penyebab. 1. Deforestasi hutan. Hutan memainkan peran penting dalam lingkungan. Semakin banyak hutan, semakin rendah pula polusinya. Berkurangnya hutan secara besar-besaran menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mendadak. Pohon yang menjadi kunci pengatur iklim memainkan peran penting sebagai pengendali CO2. Industrialisasi yang cepat. Industri menggunakan bahan kimia dalam pembuatan dan menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Zat kimia dan limbah industri ini masuk ke lingkungan bercampur dengan air dan menyebabkan berbagai penyakit. Beberapa industri menggunakan gas dan bahan bakar untuk menjalankan pabrik. 3. Transportasi. Berdasarkan penelitian, temuan, dan pengamatan, dikumpulkan bahwa transportasi juga memiliki tangan untuk bermain di penyebab pemanasan global. Hal ini juga dapat dilihat pada gas keluaran alat transportasi seperti mobil, pesawat terbang, kereta api, dan lain-lain. Pembuangan sampah. Akhir dari pembuangan sampah adalah TPA. TPA ini melepaskan gas metana yang langsung bereaksi dengan oksigen dan mengubah kondisinya. Mengapa hal tersebut terjadi? Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah yang pada umumnya berasal dari limbah organik yang merupakan antropogenik waste akan mengalami degradasi dan terurai menjadi gas metana CH4. 5. Pembakaran fosil. Bahan bakar fosil termasuk gas, minyak, dan batu bara. Produsen utama CO2 adalah Australia yang selama bertahun-tahun dikenal luas dibandingkan dengan yang lain. Ketika bahan bakar fosil sedang terbakar, karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Penyebab polusi ini di Australia telah dikaitkan dengan listrik, di mana sekitar 73% listrik berasal dari pembakaran batu bara dan sekitar 14% dari pembakaran gas. C. Dampak. 1. Kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. 2. Mencairnya es kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. 3. Terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. 4. Kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. 5. Krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. 6. Naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub bumi.
7. Meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi. Keuntungan 1. Arctic, Antartika, Siberia, dan daerah lainnya di bumi yang beku mungkin akan mengalami pertumbuhan lebih banyak tanaman dan iklim yang lebih hangat. 2. Zaman es berikutnya mungkin lebih akan terjadi lagi. Transportasi laut akan lebih luas karena lebih banyaknya daratan es yang mencair. 3. Kurang kebutuhan konsumsi energi untuk menghangatkan tempat dingin. 4. Kurangnya kematian atau sakit akibat cuaca dingin. 5. Musim semi yang lebih lama biasa berarti peningkatan produksi pertanian di beberapa wilayah di dunia. 6. Pulau-pulau kecil yang menghilang atau tenggelam akan mengurangi klaim kepemilikan pulau oleh beberapa negara yang biasanya bisa menyebabkan konflik perang. 7. Kutub Selatan menjadi lebih ramah sebagai tempat hunian karena suhu di sana akan menjadi lebih hangat. 8. Transportasi laut akan lebih luas karena lebih banyaknya daratan es yang mencair. Kemudian solusi. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti premium dan solar menghasilkan gas karbon dioksida sebagai gas buangan. Seandainya alat transportasi yang berbakar minyak marak digunakan dan jumlahnya semakin bertambah. Cara lain mengurangi penggunaan bakar fosil adalah dengan menggunakan alat transportasi yang tidak menghasilkan karbon dioksida. 2. Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Seperti yang sudah kita ketahui, pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas CO2 dan menghasilkan oksigen. Selain itu, hutan merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian di dunia, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia. 4. Melakukan penanaman pohon kembali reboisasi. Pohon dan jenis tumbuhan berklorofil lainnya mempunyai peran vital dalam membersihkan udara. Selain itu, oksigen sendiri merupakan salah satu faktor penentu kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. 9. Melakukan reduce, reuse, recycle. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih memberikan manfaat. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.